Hello Cancer, apa kabar? Ini sudah akhir bulan Maret, waktu berjalan sangat cepat, tidak terasa. Oke, kita lihat Cancer, di akhir bulan Maret ini gimana rezeki dan asmara. Mudah-mudahan bagus. Rezeki, asmara, kita rapikan. Itu rezekinya. Queen of Pentacle, Seven of Pentacle, Eight of Cups, Princess of Pentacle, King of Wands, The World. Kok ini berkaitan dengan rezeki semua? Apakah rezeki itu betul-betul mempengaruhi seluruh aspek kehidupan kamu di akhir bulan Maret atau di bulan Maret ini? Ya, kita cari tahu. Oke, kita awali dari Queen of Pentacle, dari barisan rezeki ini. Jadi kartu ini melambangkan begini, ceritanya begini. Di akhir bulan ini, tidak usah berpikir mengenai ekspansi. Yang penting itu adalah bertahan dulu dan menjaga apa yang kamu miliki agar tidak hilang. Nah, itu berarti lebih baik kamu hemat-hemat, jaga aset, jaga uang, manage semuanya dengan detail dan seksama. Tahan keinginan untuk belanja, tahan keinginan untuk investasi, dan tahan keinginan untuk terlalu banyak bersenang-senang. Tenang dulu, berpikir dulu, dan carilah cara agar uang kamu itu atau aset kamu itu bisa bertumbuh. Lalu, pendapatan di akhir bulan ini juga masih fluktuatif, naik dan turun. Nah, di siklus naik dan turun ini, sekali lagi alangkah baiknya jika kamu bersabar. Nah, jika memang kamu nekat ingin investasi, ada sedikit uang dan ingin investasi, maka pikirkan dulu secara mendalam kamu invest di mana. Cari tempat yang aman-aman. Hindari itu robot trading, hindari itu yang penuh risiko, misalnya kripto, misalnya saham. Nah, itu hindari dulu. Main di aman saja. Misalkan kamu ingin membeli surat utang negara, itu oke. Atau mau deposito jangka pendek juga itu oke, ya. Yang aman-aman aja pokoknya. Oke, kartu keduanya Seven of Pentacle, senada dengan ini, yang menjelaskan seperti ini. Di akhir bulan ini, kamu masih harus bersabar. Nah, bersabarnya itu gimana maksudnya? Mungkin begini, bersabar menunggu gaji, bersabar menunggu orang bayar utang, bersabar untuk bisa dapat arisan, atau bersabar di dalam menerima hasil investasi kamu. Intinya, kamu harus bersabar. Nah, bagi kamu yang berbisnis, Seven of Pentacle ini juga bercerita mengenai kesabaran di dalam mempertahankan bisnis. Juga mengenai kesabaran untuk menata bisnis lagi dari awal. Intinya, sabar. Lalu, di akhir bulan ini, jika ada banyak masalah, jika ada banyak problema, lebih baik kamu tidak meledak-ledak. Jaga emosi dan jaga ucapan, juga jaga kelakuan. Karena jika kamu emosional, maka kondisi akan semakin buruk. Jadi sabar, putar otak, ya. Putar otak, lalu di tengah keheningan berpikirlah bagaimana caranya, cari tahu, lalu implementasikan. Nah, itu cara dan cari tahu apa? Cara dan cari tahu bagaimana memajukan bisnis, bagaimana menambah customer, atau bagaimana bisa memiliki usaha sampingan, atau ada job apa yang bisa saya kerjain untuk menambah pundi-pundi saya. Nah, itu sesuaikan saja dengan keahlian kamu. Kurang lebih begitu. Selanjutnya ini Eight of Cups. Jadi begini, akan ada kekecewaan yang kamu dapatkan. Nah, kekecewaan ini mungkin terjadi karena ada orang ingkar janji. Dia ingkar janji di pembayaran hutang, atau mungkin dia ingkar janji
terkait dengan investasi, atau dia ingkar janji terkait dengan kerjasama bisnis. Nah, di dalam dunia kerja, mungkin juga bos atau pimpinan kamu ingkar janji mengenai bonus atau naik gaji kamu. Nah, dalam kondisi itu, kecewa itu memang wajar. Akan tetapi, kecewa bukan berarti harus terpurukkan, jadi ya anggap saja itu pelajaran hidup. Anggap saja ya sudahlah. Mau bagaimana lagi, ya memang jalannya begitu. Ikhlaskan saja, lalu hadapi dengan senyuman. Nanti, jika kamu memang benar-benar mengikhlaskan, hati kamu akan lebih hangat. Dan jika kamu benar-benar mengikhlaskan, maka nanti Tuhan akan ganti dengan yang lebih baik. Tidak perlu bersungut-sungut, tidak perlu marah-marah dan emosional. Tenang saja, ikhlaskan, dan senyum. Jika kamu berusaha sungguh-sungguh di dalam keikhlasan dan sukacita, rezeki itu pasti akan datang ke kamu. Cepat atau lambat, pasti akan datang. Lalu ini ada arti yang lebih buruk. Saya sebutkan saja ya. Mudah-mudahan itu terjadi. Yaitu mungkin bisa dipecat, mungkin usaha itu bangkrut, mungkin ada orang yang menipu kamu terkait dengan duit, mungkin ada orang yang datang kucuk nawarin ini invest nih, ini bagus nih, ini bla 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 bla. Tahu-taunya setelah kamu ikut zong, dia kabur. Ya. Nah, jika memang seperti itu ya lebih baik kita hati-hati saja, jaga diri sendiri, percaya saja dulu kepada diri sendiri dan Tuhan. Tidak perlu terlalu percaya pada orang lain. Oke, ini Princess of Pentacle. Jadi begini nih Princess of Pentacle ini. Ini kartu pertama dari asmara ini jadi gini. Jadi meskipun keadaan itu sulit, tapi ada kemungkinan pasangan kamu bisa dapat rezeki. Dengan pasangan kamu dapat rezeki, dia mungkin akan bisa membantu perekonomian kamu atau perekonomian keluarga. Lalu, di antara kepusingan kamu di sini tadi, ya mudah-mudahan nggak pusing sih, tapi jika memang pusing ya, kamu nanti secara ajaib dan mukjizat itu bisa menemukan sebuah jalan yang unik yang pada akhirnya bisa menambah pendapatan kamu. Selain itu, kamu juga sepertinya walaupun tertekan, tapi tetap bersemangat. Kamu itu bersemangat untuk apa sih? Bersemangat untuk menjalani hidup sehari-hari, bersemangat untuk menjaga keluarga, bersemangat di dalam menjaga hubungan cinta, dan juga bersemangat di dalam aktivitas kamu untuk mendapatkan rezeki. Nah, lalu Princess of Pentacle ini juga terkait dengan kesuburan. Jadi mungkin saja bagi kamu yang menunggu kehamilan, ingin nambah anak, ataupun juga sedang dalam program kehamilan, itu bisa terkabul dan terjadi. Ada kehamilan, kamu lebih subur. Oke, selanjutnya ini King of Wands. Jadi begini. Mungkin kebutuhan keluarga sebagian besar kamu yang tangani di akhir bulan ini. Ya meskipun nanti mungkin akan ada bantuan dari pasangan, tapi kemungkinan besar tetap kamu yang mengurusnya. Selain itu, kamu juga mungkin akan lebih berpengaruh di dalam hubungan cinta kamu di akhir bulan ini, di mana kamu akan lebih memimpin di dalam hubungan asmara ini. Lalu kamu juga akan bisa menjadi lebih tegas. Itu mungkin karena keadaan memaksa kamu untuk menjadi tegas. Nah, pada akhirnya kamu akan tegas dalam hubungan ini. Dan karena ketegasan kamu, akhirnya tindakan kamu itu menjadi tepat sasaran. Selain itu, bagi kamu yang masih berpasangan, mungkin saja kamu melihat pasangan kamu itu kelemar-kelemar, sehingga akhirnya kamu itu jadi gemes sendiri. Nah, karena kamu gemes, akhirnya kamu jadi lebih tajam, kamu jadi lebih berpendirian, dan kamu juga akan kembali lagi ke awal, yaitu tegas. Jadi kamu yang putuskan semuanya, kamu yang pikirkan semuanya. Nah, di akhir bulan ini, kamu kelihatannya akan menguasai ilmu atau keahlian yang baru. Nah, ilmu dan keahlian yang baru ini akan penting dan berguna untuk diri kamu nanti. Selanjutnya nih kartu The World, kartu ketiga dari asmara. Jadi begini. Kartu ini artinya awal dan akhir. Jadi begini ya.
mungkin saja hubungan asmara ini berakhir, baik itu hubungan pernikahan ataupun hubungan pacaran. Nah, akan tetapi berakhirnya itu bukan sebuah akhir dari hidup kamu dan bukan sebuah akhir dari perjalanan cinta kamu untuk selamanya. Nah, akhir dari hubungan ini adalah awal mula untuk hubungan baru yang lebih baik dan positif. Lalu, bagi kamu yang single, ada kemungkinan kamu bisa mendapatkan pasangan. Lalu, bagi kamu yang terdera dan terbelenggu luka batin, maka di akhir bulan ini luka batin itu atau kepahitan itu akan bisa hilang dari hidup kamu. Kamu akan mulai dengan fresh, dengan lebih bersemangat, dan dengan lebih optimis di dalam menatap kehidupan asmara ini. Oke, dari 6 kartu ini, jadi gini, kehidupan rezeki mempengaruhi semuanya. Nah, jadi oleh karena itu, jika memang resource kamu hanya sedikit, kamu pegang uang itu sedikit, maka manage dengan saksama. Hindari membeli barang-barang yang tidak perlu. Beli saja yang perlu. Lalu, bagi kamu yang misalnya tidak terjadi apapun dalam hidup kamu, semuanya happy, semuanya lancar, asmara dan rezeki itu oke, maka yang harus kamu lakukan adalah bersyukur, lalu hiduplah dengan hemat. Ingat, hidup itu bukan hanya hari ini, tapi ada ke depannya. Jadi maintain agar apa yang kamu miliki saat ini itu bisa long lasting dan bisa menjamin kehidupan kamu sampai at least 3 bulan ke depan. Nah, jadi kurang lebih seperti itu ya Cancer. Semoga yang terbaik yang terjadi di dalam hidup kamu. Semoga kamu selalu sukses. Kami pamit undur diri. Terima kasih karena sudah menonton dan mendengarkan. Good luck and Godspeed.